Dan ternyata Allah tunjukkan kalau misalkan keajaiban dariku itu ada loh gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih bersama saya Deden Pratama dan juga Restu Anggara. masih di programnya RTH nih. Cuman kali ini emang programnya bener-bener kayak baru banget nih, bener gak? Fresh dong. Fresh banget. Kalau Fresh kemarin tuh kita ada CBR atau curhat bareng RTH. Kalau sekarang ini bener-bener programnya itu sangat luar biasa ya, karena pada sesi kali ini kita ada program Miracle Zone. Nah, sebelum kita bahas tentang Miracle Zone nih, di sini saya ya Deden Pratama selaku host aja ya pada kali ini, dan apa nih? Saya di sini jadi apa nih? Untuk Oh, hari ini. Ini tuh maksud tuh founder sekaligus apa ya? Sekaligus ini sebagai narasumber pembicara, asik. Kali ini jadi narasumber ya. Iya, karena apa nih? Kenapa? Karena sebelum kita ngundang bintang tamu lain gitu kan. Jadi Mas Restu ini bener-bener orang pertama yang saya tahu yang benar-benar mengalami Miracle Zone yang benar-benar sangat luar biasa. Pasti teman-teman di rumah sangat ingin tahu kan, dan mudah-mudahan nih program kita yang kali ini nih bisa benar-benar memotivasi teman-teman di rumah. Benar, karena memang kenapa muncul Miracle Zone ini ya balik lagi ke pengalaman pribadi kita ya. Betul. Saat di posisi itu banyak banget pikiran kemana-mana nih, mau begini, mau begini. Dan ternyata saat kita ya back to Allah lah ya. Kalau kita back to Allah, ternyata ya selesai semua nih. Nah, kita juga pengen sharing-sharing gitulah apa yang kita lakuin, apa yang mungkin teman-teman di luar nanti juga lakuin untuk dapat Miracle Zone itu. Oke. Coba nih kayaknya teman-teman di rumah nih masih kayak tanya-tanya nih, Miracle Zone tuh apa sih, kok programnya baru nih di RTH nih gitu ya. Nih saya mau tanya dulu nih sama Mas Restu nih. Kalau dari sisi Mas Restu nih mengartikan Miracle Zone itu seperti apa? Kayak Miracle Zone berarti kan zona di mana kita mendapatkan keajaiban. Betul. Jadi kenapa namanya Miracle Zone atau menurut saya zona miracle itu apa sih gitu, zona keajaiban itu apa sih? Jadi zona keajaiban itu adalah posisi atau suatu kondisi di mana saat kita benar-benar dalam keadaan yang sangat berada di posisi yang benar-benar dalam keadaan terendah lah ya dalam hidup, dan ternyata Allah tunjukkan kalau misalkan keajaiban dariku itu ada loh gitu. Bener-bener ada ya. Pertolongan dariku itu ada loh gitu. Bener. Kalau dari saya pribadi sih Miracle Zone itu gitu. Intinya tuh pertolongan dari Allah sih. Dan pertolongan itu kayak nggak diduga-duga gitu nggak sih? Bener banget. Pertolongan Allah itu nggak diduga-duga. Dan yang ini yang akan nanti jadi materi sebenarnya. Bener akan banget. Jadi materi kita itu ya itu pertolongan Allah yang ternyata pertolongan Allah ini bisa kita undang. Iya, bener banget. Dan kita juga nggak duga-duga ternyata terundang gitu dengan secara tidak sengaja gitu, secara tidak langsung itu mengundang pertolongan Allah gitu. Bener banget. Dan pasti juga nih saya percaya banget nih teman-teman di rumah juga pasti ada beberapa pasti banyak teman-teman di rumah juga kayak yang dalam ada masalah besar atau dalam kesulitan besar, ada satu momen yang benar-benar teman-teman tuh nggak diduga-duga, yang benar-benar kayak teman-teman tuh merasa kayak wah ini pertolongan banget yang nggak diduga-duga, dan mungkin teman-teman merasa kayak setelahnya merasa kayak happy gitu kan, dan benar-benar kayak speechless dengan pertolongan Allah yang nggak diduga-duga itu gitu kan. Nah, sebelum kita bahas ke materi yang selanjutnya nih, jadi kita akan nanya-nanya dulu nih sama Mas Restu ya. Mungkin teman-teman juga udah pada tahu sih siapa Mas Restu gitu kan, karena kita sering banget kayak terkenal banget saya. Enggak, karena kita sering banget gitu kan ada di YouTube-nya RTH gitu kan. YouTube RTH, YouTube Lazisna, terus kita kajian juga nih. Lazisna kita promosiin. Iya, benar. Kali dapat ini lagi kan. Dapat sponsor. Kayaknya kita lagi, kita mulu, kita terus gitu ya. Kita lagi. Gitu kan. Bosan banget nih. Oke, gini nih, langsung aja nih kayaknya ya ke materi nih. Oke, Mas Restu nih. Kira-kira nih dalam hidup Mas Restu yang benar-benar merasakan Miracle Zone yang benar-benar sangat luar biasa banget nih, saat apa, di mana, mungkin Mas Restu bisa sharing
ke teman-teman di rumah, biar teman-teman di rumah juga kayak mendapatkan pelajaran, hikmah, dan juga kayak benar-benar merasa bersyukur juga gitu. Oke. Jadi ceritanya begini. Jeng jeng Deng, deng, jeng. deng. Gimana? Ini kan serius loh. Iya, serius. Serius ceritanya ya. Ya, Ini momennya momen serius ya kalau dari serius. Ozon ya. Ini serius nih, nggak bercanda-bercanda nih, sekarang serius nih. Oke, jadi gini. Bermula saat itu saya ngambil rumah ceritanya. Ambil rumah. Nggak lama setelah itu saya ya kerjasama lah sama orang. Kerjasama sama orang yang ternyata saat kerjasama sama orang itu salah kerjasama. Salah kerjasama, oke, noted. Salah kerjasama. Jadi ya nipu lah intinya kan, nipu ceritanya, orang ini nipu. Ya alhasil tanpa saya minjem uang, tanpa saya ngutang, tanpa saya ngelakuin suatu hal yang salah lah maksudnya. Tiba-tiba punya hutang sebesar 40 juta. Wow, 40 juta. 40 juta yang saat itu menurut saya tuh wah banget karena habis ngambil rumah. Itu gede banget sih. Gede banget 40 juta. Menurut saya ya itu gede gitu. Iya, Mungkin menurut saya juga gede. di luaran sana banyak yang berhutangnya sampai miliaran kan. Iya. Cuman kalau menurut saya saat itu kondisinya habis ngambil rumah dapat kena hutang 40 juta yang uangnya itu nggak saya nikmatin. Bisa di-share atau nggak bisa di-share uang-uang tersebut? Ya uangnya nggak saya nikmatin karena itu kan tadi salah kerjasama. Salah kerjasama, oke. Saya kerjasama sama orang yang ngutang, orang yang yang nikmatin uang itu, tapi saya yang nanggung hutangnya. Intinya tuh kayak gitu. Bisa dibilang kayak terjerumus nggak sih? Terjerumus, makanya tadi saya bilang kan salah kerjasama. Salah kerjasama. Saya bilangnya salah kerjasama. Nah setelah itu nggak lama setelah hutang 40 juta itu perusahaan kolaps. Oke. Pandemi kan? Pandemi, betul. Pandemi, perusahaan kolaps ceritanya. Bangkrut, kena PHK tuh. Semua atau beberapa? Semua karyawan PHK. Wow. Dan saya tuh salah satu karyawan terakhir di PHK sebenarnya. Wow. Jadi ada 3 gelombang. Gelombang pertama, gelombang kedua, dan sisanya tuh gelombang ketiga yang dipertahanin ada 9 orang saat itu buat coba ngidupin perusahaan. Nah, salah satunya saya. Cuman tetap gak bisa dipertahanin karena qadarullah si ownernya juga ketipu. Wow. Berarti Jadi, maksud itu juga uang 40 juta itu juga terjerumus di situ. Beda. Oh, beda. Beda. Jadi owner perusahaan saya tempat saya bekerja saat itu, dia udah punya saving sebenarnya 2 tahun ke depan. Cuman yang 2 tahun ke depan ini ya dia salah kerjasama juga, dia investasiin ke bisnis lain dan ternyata bisnisnya juga kolaps saat itu. Ya udah akhirnya semua karyawan di PHK. Posisinya saat itu punya hutang 40 juta, gaji nggak turun, pesangon nggak turun, uang cuti nggak turun, THR nggak turun. Wah, lengkap banget ya. Parah banget ya saat itu ya. Nggak lama dari situ ada masalah baru muncul. Ada konflik sama keluarga, konflik masalah keuangan. Yang memang kan saat itu biasa ngebantu. Saat itu memang benar-benar nggak bisa bantu karena tadi masalahnya punya hutang 40 juta. Kondisi-kondisi yang tadi itu benar-benar gaji nggak keluar, PHK kan, PHK terus juga pesangon nggak turun, THR nggak turun, uang cuti nggak turun. Akhirnya ya saat itu orang tua butuh uang lah, gitu intinya butuh uang. Terus saya nggak bisa menuhin, intinya tuh nggak bisa menuhin. Hasil dipecat jadi anak saat itu. Wah, dipecat jadi anak, nggak dianggap anak. Oke. Parah kan, waduh saya bilang komplit banget nih, pecat jadi anak juga. Bener-bener di titik down banget ya mas. Titik down banget saat itu. Ditambah posisi terakhir itu kan rumah saya yang bantu bayar nih setengah-setengah lah, bantu bayar setengah-setengah. Tiba di saat itu nggak bisa bantu bayar, akhirnya diusir dari rumah sendiri. Astagfirullahaladzim. Kontrakan ya, ini kontrakan, bukan rumah yang di
bukan rumah yang saya beli. Iya. Jadi saya beli rumah Heeh. karena saat itu bisa jadi orang tua masih kontrak. Heeh. Saya beli rumah dengan keluarga dan keluarga saya dengan istri dan anak lah di situ di rumah baru itu. Nah, saat itu rumah bermasalah juga. Oh, banyak banget di sana kasusnya, banyak maling, banyak apa namanya? Penipuan kan? Iya, pokoknya warganya udah nggak settle banget lah warga di Ini sana. rumah baru yang dibeli ini. Rumah nih? baru yang dibeli ini banyak banget masalahnya, dari yang atap rubuh, terus apa namanya, air nggak keluar, air kotor, penipuan, terus jet pump hilang. Wah, komplit tuh rumah itu. Masalah rumah itu akhirnya kan mau nggak mau saya untuk memperbaiki rumah pindahlah ceritanya ke rumah orang tua nih, walaupun udah nggak dianggap saat itu. Pindahlah ke rumah orang tua, dimana memang di rumah orang tua itu saya ini juga bantu bayar kontrakan saat itu, patungan. Sebelumnya kan masih saya yang bayarin tuh sebelum saya punya rumah. Nah, pas punya rumah akhirnya patungan sama orang tua. Satu momen nggak bisa bayar tuh ceritanya, diusir. Bener-bener diusir dari rumah ya? Diusir dari rumah, nggak boleh ke situ lagi. Kalau misalkan intinya gini, kalau misalkan nggak bisa bantu bayar, ya udah pergi gitu. Keluarga ngomong kayak gitu, keluarga sendiri. Udah bingung, nggak tahu mau kemana kan. Ya udahlah akhirnya ngontrak rumah di ujung aspal nih, deket RTH ya, kalau kalian tahu di RTH ya. Bisa ketik aja Google Maps tuh Rumah Teduh Hamba. Nah itu nggak jauh tuh dari situ rumah saya. Satu-satunya orang yang nolong, dua-duanya orang gimana yang nolong ya? Ada cuma 2 orang yang nolong saat itu. Keluarganya Deden sama keluarganya Mbak Sofi. Itu orang yang justru sebenarnya bukan keluarga gitu kan, bukan keluarga kandung gitu, tapi ya nolong. Jadi apa ya, saudara hilang saat itu, saat posisi terdown itu ya, saudara hilang, ini hilang lah, udah nggak tahu lah harus kemana. Jadi udah ngadepin ya sama istri, penghasilan juga bingung dari mana kan. Saat itu posisinya udah nggak ada kerjaan kan, ditambah lagi kan pandemi ini kan, tambah pandemi, susah kan nyari kerja saat itu. Betul. Akhirnya kembali ke konsep dasar, tetap bergerak ya udah bergerak ya, adalah buat makan sehari-hari mah ada aja gitu. Nah sebenarnya di situ momen, kalau saya nganggapnya apa ya, Allah itu pengen bukan ngasih pelajaran sebenarnya, tapi ngasih, kan kita buka Rumah Teduh Hamba. Betul. Rumah Teduh Hamba itu salah satu fungsinya atau salah satu tujuannya kan adalah mengobati orang-orang yang depresi. Orang-orang depresi ini salah satunya ya dalam posisi saya nih, orang yang benar-benar dalam keadaan down. Nah mungkin saat itu tuh Allah pengen bilang, Restu, kamu kan sering ngasih nasihat kesana kesini terkait masalah hidupnya. Coba kamu terapin sama apa yang kamu kasih ke mereka. Kayaknya tuh Allah pengen ngasih tahu itu gitu. Akhirnya ya muhasabah diri, kita ingin menyelesaikan satu masalah, tapi kita nggak tahu nih apa masalah yang mau kita selesaikan. Maka apakah masalah itu akan selesai? Kan nggak akan gitu kan, pasti nggak akan selesai karena kita nggak tahu nih sumber masalahnya apa. Saat kita terlalu fokus sama masalah kita, ini masalahnya kan tadi utang 40 juta dengan kondisi yang diri aku itu yang, jadi dia Nabi Yunus itu meninggalkan kaumnya gitu kan, menganggap kalau dirinya yang bisa merubah kaumnya, padahal kan itu hak prerogatifnya Allah buat merubah kaumnya. Nah, alih-alih saya fokus sama saya harus ngapain sih gitu, maksudnya harus cari kerja gitu, harus buat banting tulang buat ngelunasin ini, alih-alih buat kesana, alih-alih ketakutan juga, ini masalah nih 40 juta gimana nih, debt collector segala macam gitu kan, udah nagih gitu. Banget sih itu, parah kayaknya. Mengesampingkan itu semua, akhirnya apa yang saya lakukan, saya introspeksi saat itu. Introspeksi diri ya. Saya introspeksi diri, asal muasal kejadian itu gitu. Saya mikir apa sih asal muasalnya gitu kan. Menarik itu teman-teman. Nah, harus ada nunduk misalnya. Ternyata asal muasalnya kalau dari yang saya runut,
itu dari saya beli rumah itu.